Hamdan lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Sahibul bait, mohon maaf karena gangguan teknis sedikit. Sahibul bait sekeluarga beserta seluruh keluarga besarnya, lebih khusus Ustaz Jaka dan juga Ibu Haja Mulia yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selalu Allah jaga kesehatannya, Allah panjangkan umurnya untuk membimbing putra dan cucu-cucunya, dan juga tentunya apa yang diniatkan oleh Sahibul Bait dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarramun, para asatid, wabil khusus Akhil Kiram Al-Ustaz Asyid Syekhu MA, dan juga para asatid yang lainnya yang tidak saya sebut namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Bapak Lurah Kelurahan Pondok Aren, Bapak Haji Amiruddin, alhamdulillah beliau hadir. Juga para RT, para RW, para hujaj, seluruh jamaah pengajian malam Kamis, pengajian al-istiqomah, dan para undangan yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Kita kembali dapat berkumpul, dapat bersilaturahim, utamanya dalam melaksanakan taklim rutin kita, sekaligus kita dapat melaksanakan dan memenuhi undangan Ustaz Jaka dalam rangka tasyakuran atas terselesaikannya renovasi rumah yang menurut saya cukup megah dibanding dengan rumah saya. Ya, mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah yang berkah, amin. Jamaah rahimakumullah, salawat sering salam semoga senantiasa melimpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya sekalian. Dan kita selalu berharap mudah-mudahan kita menjadi umat yang selalu berusaha untuk istiqomah di dalam menjalankan syariah yang dibawanya. Mudah-mudahan kelak di hari akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah sama-sama laksanakan pembacaan haji Al-Quran, khususnya surah Yasin dan beberapa surah yang lainnya, dilanjutkan dengan zikir, tahlil, tahmid, dan takbir, dan juga dilaksanakan tadi pembacaan sirah nabawiyah walaupun singkat, namun mudah-mudahan itu menunjukkan rasa cinta kita kepada beliau. Dan malam hari ini kita sudah masuk tanggal 10 ya, 10 Rabiul Awal ya, 1444 Hijriah ya. Biasanya pengajian malam Kamis ada maulid ini biasanya. Apa sekalian baik kali ya? Jamaah rahimakumullah, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan karena kelihatannya udah pada pegel. Berbicara tentang rumah ya, kita ngobrolin rumah ya. Rumah itu dari sisi fungsinya ada 3. Pertama, rumah itu yang biasa dalam bahasa Arab disebut bait, artinya tempat tinggal. Betul ya? Nah, oleh karena itu Rasulullah sendiri mengatakan baiti jannati. Cuman untuk menjadikan baiti jannati itu kira-kira mudah atau susah ya? Ada salah satu ciri surga di dalam surah Al-Ghasyiyah itu, la tasma'u fiha laghiyah. Kalau pengen rumah kita jadi surga gitu, jangan ada kata-kata yang tidak baik di rumah itu. La tasma'u
fiha laghiyah. Surga itu tidak akan pernah terdengar kata-kata yang lago, kata-kata yang tidak berguna. Itu. Jadi kalau kita pengen rumah kita jadi surga, salah satunya itu bagaimana kita berbicara dengan keluarga, bagaimana suami berbicara dengan istrinya, bagaimana istri berbicara dengan suaminya, bagaimana orang tua berbicara dengan anaknya, bagaimana anak berbicara dengan orang tuanya. Kalau semua itu ya artinya semua keluar dengan kata-kata yang baik, insya Allah salah satu ciri surga ada di rumah kita. Ya, itu karena kita dalam surah Ghasyiyah kan gitu. La tasma'u fiha laghiyah. Kemudian yang lainnya fiha ainun jariyah. Di surga itu air nggak pernah kering. Ya, bahkan di surga itu ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai air tawar, ada macam-macam di sana. Cuman kalau di rumah kita nggak mungkin ada sungai. Minimal airnya jangan sampai kering gitu. Gitu. Karena kalau kering repot. Coba dah. Bener apa bener? Iya. Kalau rumah kita nggak ada airnya itu kering, misalnya kerannya nggak hidup, nggak repot ya. Gimana mau wudhu kita? Ya gini kan. Makanya harus dijaga itu air itu kelestariannya. Jangan boros menggunakan air, ya kan? Harus sering dianjurkan sama pemerintah ya. Itu berhemat tentang air. Agama juga menganjurkan berhemat. Coba aja dalam bab wudhu. Kita kalau wudhu berlebihan itu namanya israf. Dan itu makruh kalau di rumah kita kan. Kalau di rumah kita menggunakan air berlebihan itu makruh hukumnya. Tapi kalau di masjid, di musola yang airnya mewakaf, haram hukumnya berlebihan. Silakan baca dalam kitab fikih. Bagaimana kalau mau nyuci motor di masjid? Mohon maaf, ini mah hukum begitu tuh, hukum ya. Makruh kita wudhu berlebihan gitu kalau di rumah kita, airnya yang punya kita. Gitu. Kalau misalnya katakanlah contoh, kita wudhu nyuci tangan sampai ketek, itu makruh, anjurannya sampai sikut dalam Al-Quran, gitu kan? Bener nggak? Iya. Wagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marofiki, sampai kedua sikutnya. Cuman para ulama nganjurin lebihin dikit supaya yakin sikutnya tercuci. Itu pertama. Yang kedua, untuk menambah luasnya yang kena air agar nanti di hari kiamat cahayanya lebih terang. Kok bingung? Karena sabda Nabi, umatku di hari kiamat mudah dikenali. Dimanapun dia berada mudah dikenali. Kenapa? Karena umatku gurron muhajjilin, mukanya bercahaya, tangannya juga bercahaya. Mukanya bercahaya, tangannya bercahaya. Kenapa itu? Min asaril wudu, karena bekas wudu waktu di dunia. Makanya wudu itu bukan hanya untuk sholat saja sebenarnya. Dianjurkan dawamul wudu kalau bisa, selalu punya air wudu. Gitu. Jadi nggak boleh berlebihan, tapi lebihkan sedikit supaya yakin sikutnya tercuci. Ketika nyuci kaki, lebihin sedikit dari mata kaki, jangan sampai dengkul-dengkul dibasahin. Itu kalau mentang-mentang di masjid airnya banyak. Hati-hati ya. Ini saya bicara tentang hukum ya, hukum dalam hukum fikih begitu. Berlebihan menggunakan air di dalam wudhu di rumah kita makruh. Karena padahal airnya punya kita. Kalau di masjid air wakaf, hati-hati. Hati-hati. Dijual. Ya. Itu hukum fikih. Kalau nggak percaya buka aja fikihnya. Boleh dibuka di dalam kitab atau Qorib aja, atau dalam kitab Kasifatus saja yang disusun oleh Syekh Nawawi membahas tentang Faraidul wudu, itu pasti akan kita tahu di sana.
Dijelaskan oleh Syekh Nabawi seperti itu. Kita wudhu makruh itu kalau airnya punya kita, ya di rumah dah. Nah, kalau masjid punya kita apa punya siapa? Kalau yang namanya wakaf itu udah milik Allah. Cuman kita ditugaskan, makanya dibentuk nazir itu untuk ngurusin. Tapi hakikatnya barang yang sudah diwakafkan itu sudah milik Allah. Kita hanya diperbolehkan memanfaatkannya. Gitu. Makanya ada nazir. Gitu. Itu ya, jadi sekali lagi ya kita jadi ke sono-sono ya. Ya. Gitu ya. Jadi rumah yang termasuk salah satu bisa mudah-mudahan termasuk sebagai sabda Rasul bisa menjadi rumah kita yang seolah-olah surga. Artinya surga itu kan betah di rumah, bisa merencanakan sesuatu dari rumah dengan tenang, kemudian melaksanakannya apa yang kita rencanakan dengan baik dan balik lagi ke rumah. Jangan begitu hasil rencana rumah berhasil ngeblaus kemana tahu. Nah itu nggak menjadikan rumah sebagai baiti, enggak. Ya, kalau sekarang alhamdulillah rata-rata pulang ke rumah. Kalau apa baik bawa ke rumah sekarang mah, bener nggak? Dulu kalau buang air ke bulak, bener nggak ya? Kalau sekarang lari ke rumah. Kalau dulu mah ke bulak gitu. Seingat saya di sini tahun 70-an, saya pernah kembali dulu tahun 69. Itu lagi masih muda-mudanya dulu mah. Itu begitu, pengen buang air kata tuan rumah, sono Pausan no, bukan Pausan, sono tong, bahasa manggilnya tong, orang Pidul, orang Pondok Jaya, sono tong no, kalau nggak mau ke Pijeramba, ke Empang, sono ke kebun, begitu, di kebun dibawa pun kecapi lagi, pas kecapinya mau jatuh ya lumayan. Dulu, sekarang mau coba kalau buang air mau kemana-mana, ada yang lari ke bulak, orang bulaknya udah habis, sekarang mau dibawa ke rumah sekarang mah, gitu. Kemudian salah satu ciri surga itu wa aqwabum mawdu'ah. Jadi semua wadah, semua apa yang punya kita itu tersusun rapi. Gitu. Wa namarikum masfufa, sehingga terapi gitu di rumah. Makanya kalau pengen rumah jadi surga kita, itu kalau naruh apa-apa harus pada tempatnya. Jangan ya pakaian kotor di mana, pakaian bersih di mana. Orang Pondok Jaya Pak, orang sini mah enggak. Ya, makanya kalau di rumah tuh kudu punya tempat. Oh ini untuk pakaian kotor, ini untuk pakaian bersih. Jangan pakaian kotor di mana-mana ada, di pojokan sono ada, pojokan sini ada. Pakaian habis cuci gantung di sono, gantung sini. Ya, mana mau betah kita jadi surga begitu. Jadi semuanya tersusun rapi. Gitu. Itu salah satunya. Makanya kalau kita ingin menjadikan rumah kita sebagai surga buat kita, maka rapihkan rumah itu. Dan yang paling utama, ucapan apa yang terdapat di rumah itu jangan sampai ucap kata-kata kotor, karena itu akan tidak baik bagi tuan rumah, apalagi buat tamunya. Kalau ada tamu kita ngomong kagak bener, tamunya bingung, itu ada ngapain ya? Yang gitu. Itu yang pertama. Jadi rumah itu sebagai tempat tinggal, singkat aja. Yang kedua, rumah itu sebagai tempat ibadah. Tempat apa? Ibadah. Tempat ibadah. Ibadah baik ibadah mahdoh maupun gair mahdoh. Ibadah mahdoh, baca Quran di rumah, rajinkan. Kok pada diem? Rata-rata kan al-jamaah malam Kamis itu rata-rata kalau di rumah baca Quran kan? Baca Quran walaupun satu waktu satu ayat, atau satu hari satu ayat sekalipun di luar sholat, maksud saya baca Quran gitu, walau atau satu atau dua ayat membaca di rumah. Kan diajarkan oleh Rasulullah kalau mau tidur tuh baca, kudu punya wirid. Wirid itu artinya bacaan yang selalu kita baca menjelang tidur. Dianjurkan kita baca Fatihah, baca kulhu, kenal kulhu, suratul Ikhlas gitu, kulhu 3 kali, Qul Falak 1 kali, An-Nas 1 kali, kemudian kita baca ayat kursi, apalagi baca tabarok, baca yang lain-lain gitu. Minimal itu aja dah. Nah, Fatihah, Qulhu 3 kali, Falak, Binas 1 kali, sama ayat kursi. Kemudian pulas kita tidur, sebelum tidur baca doanya. Apa tuh doa tidur?
Mana baca tidur, doa tidur aja kalama TK ini. Doa tidur kita baca. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut gitu. Kalau enggak pakai bahasa kita baik. Ya Allah, dengan namamu aku tidur dan dengan namamu aku bangun. Begitu kan bisa, begitu mah. Ya, tidur dah pules. Maka sabda Rasul, barang siapa yang tidur dengan wiridnya, selama tidurnya dihitung membaca wirid seterusnya. Oh. Kenapa? Karena kita mah kalau tidur hati kita mati. Beda dengan Rasul, para nabi. Kalau para Rasul, para nabi mah, walaupun matanya beliau tidur, hatinya tetap bangun. Ya, salah satu sifat keistimewaan para Rasul begitu. Rasulullah kita di dalam sebuah bait dikatakan wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat. Rasulullah hatinya tidak pernah tidur, walaupun mata beliau itu merem, pules. Kenapa? Karena Rasul kan manusia biasa. Dalam kita ajaran kita dulu sifat 20, ada yang sifat yang jaiz bagi Rasul, namanya apa? Bang Ung masih ingat? Itu ibundanya dulu suka ngajar bersama saya dulu. Yang disebut a'radul basyariyah, yaitu sifat-sifat kemanusiaan. Artinya kalau kita biasa lapar, Rasul pun gini dalam waktu lapar ya lapar. Kalau Rasul bisa, kalau kita ngantuk, Rasul pun gilirannya waktu ngantuk ya ngantuk. Sama dengan kita. Manusia yang lain sakit, Rasul juga sakit. Bahkan kita tahu Rasulullah sebelum wafat beliau sakit lebih dulu. Betul tidak? Iya. Tetapi beliau yang beda dengan kita itu ada beberapa keistimewaan yang tidak kita miliki. Yaitu salah satunya ketika beliau tidur, itu hati beliau tidak tidur. Makanya bisa jadi Siti Aisyah pernah mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha kulla ahyani. Adalah sifat Rasul itu selalu ingat, selalu berzikir kepada setiap saat. Kita bisa nggak begitu? Kita masuk blok tidur udah lupa segala-galanya. Benar nggak? Itu kita. Makanya supaya kita tidur kita jadi ibadah, punya wirid sebelum tidur, punya bacaan yang kita baca, apa itu ayat Quran, apa itu doa, apa itu baca sholawat, baca. Terus sebelum tidur, jangan sebelum tidur melototin bola baik. Begitu bolanya belum habis, matanya udah pules. Ada yang begitu? Ada. Jadi ditonton TV kita jadinya. Ya. Nah itu berarti tidurnya tidur nonton TV terus. Ya. Jadi rumah itu tempat ibadah, baca Quran, sholat sunnah buat laki-laki di rumah, buat ibu-ibu sebaiknya di rumah. Rasulullah SAW sholat fardu nggak pernah di rumah. Beliau selalu sholat fardunya ke masjid. Tapi sholat sunnah beliau di rumah. Bahkan qobliyah, ba'diyah beliau sering di rumah. Bukan berarti nggak pernah di masjid. Termasuk sholat malam beliau selalu di rumah. Cuman sekali-sekali beliau ke masjid. Seperti apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Coba kita kira-kira bisa begitu nggak? Kata Ibnu Mas'ud, sekali waktu aku lagi di masjid, tiba-tiba mati. Jadi kata Ibnu Mas'ud begitu. Ketika aku berada di masjid, Rasulullah masuk ke masjid di satu malam, beliau masuk ke masjid. Kemudian beliau sholat. Ibnu Mas'ud merasa pasti Rasul sholat sunnah, kan sudah ada sholat isya tadi. Kemudian Ibnu Mas'ud ngintil di belakangnya, karena ngintil, ngikutin, beliau makmum di belakangnya. Dan Rasulullah tidak melarang. Apa yang Rasul lakukan? Beliau ketika mulai sholat rakaat pertama, kata Ibnu Mas'ud, kok lama amat ya? Rasulullah sholat lama banget rakaat pertama tuh. Sampai kata Ibnu Mas'ud, aku punya pikiran jangan-jangan Rasul tidur. Kata Ibnu Mas'ud tuh, udah lama baru rukunya lama lagi. Gitu. Kemudian udah lama baru bangun i'tidal.
Tidak sujudnya lama lagi. Sama kayak kita ya. Betul? Dari istiqomah rata-rata sujudnya lama. Lama lagi kata Ibnu Mas'ud. Begitu. Jadi dapetin 2 rakaat itu lama banget. Bisa jadi kata Siti Aisyah, beliau Rasulullah itu bengkak kakinya bukan karena main bola, tapi karena sholatnya lama berdirinya. Maka sudah mati lagi balik. Ini lenjeh banget ya. Gitu ya. Jadi kalau kita belum bisa selama Rasulullah sholatnya, ya minimal kita ikutin apa yang sudah diatur dalam ilmu fikih. Itu sholat malam kalau bisa di rumah, rata-rata kan bangun malam ya. Bangun ngapain? Bangun kencing doang. Sekalinya siap-siap mau nonton bola, ntar ada champion nih, ada yang kayak TV lawan apa gitu. Wah, udah pada tahu banget jamaah pengajian malam Kamis mah. Kadang-kadang kalau buat nonton bola siap-siap nggak? Orang madonnya disuruh beli mie, beli kopi, beli gula yang nggak boleh ketinggalan rokok. Kalau ditanya, buat apa sih Pak tumben-tumbenan? Nonton bola ntar malam. Tapi pernahkah Bapak mesen beli kopi buat bangun malam? Ini kekurangan kita. Ya, kita kalau buat nonton bola siap-siap berani. Kenapa kalau buat ibadah, buat sholat malam kita nggak pernah siap-siap begitu? Beli kopi dan ntar malam saya mau bangun mau sholat malam, pernah nggak? Ini ya. Jadi jadikanlah rumah kita untuk tempat ibadah. Itu ibadah yang sifatnya mahdoh, baca Quran, baca sholawat, kemudian sholat sunnah laksanakan di rumah. Itu ibadah ghair mahdoh, pergaulan kita dengan istri kita. Gitu. Kita kan diperintahkan oleh Allah sebagai kaum bapa, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulah istrimu dengan yang ma'ruf, dengan yang baik. Kita bergaul dengan istri kita yang baik itu, membimbing mereka dengan baik, mengarahkan mereka dengan baik, itu jadi ibadah. Jadi ibadah yang sifatnya ghair mahdoh. Kita ada tamu, kita terima dengan sebaik-baiknya, itu ibadah. Ya kan gitu. Ya, bertamu sunnah, tapi menerima tamu hukumnya wajib, kan begitu. Jangan ada tamu baru tibang nongol, mau lama enggak? Emang apa pakai ditanya mau lama, kan begitu. Kalau mau lama katanya kita mau ada perlu ke sono, padahal orang ke mana-mana. Ya, itu menerima tamu itu kan ibadah. Gitu. Jadi banyak yang bisa kita laksanakan di rumah sebagai ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh. Kalau saya uraikan sampai jam 2 Pak, singkat aja. Yang ketiga, udah yang ketiga aja dah. Yang ketiga, rumah itu sebagai tempat pendidikan. Ada istilah dalam bahasa para ulama itu, al-baitu madrasatun qoblal madrasati. Rumah itu adalah tempat pendidikan sebelum pendidikan yang formal. Itu sebelum anak kita disekolahkan, kitalah orang tuanya yang didik mereka. Makanya bahasa Rasulullah dalam hadisnya, setiap anak yang lahir itu suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu akan terlahir dengan fitrah, dengan suci. Anak itu kalau lahir ibarat kertas mah yang masih bersih, belum ada tulisannya. Belum ada tulisannya. Mau ditulisin apa, mau digambarin apa, tergantung kepada kedua orang tuanya. Ya artinya baik dan buruknya seorang anak juga sangat dipengaruhi oleh orang tuanya. Makanya rumah itu juga sebagai pendidikan. Siapa gurunya? Ya ibu bapaknya. Nah, kemudian kepala sekolahnya siapa? Ya bapaknya. Gitu. Jadi yang mendidik, yang mengatur seluruh keluarga itu adalah bapak. Gitu. Makanya kita sebagai suami bukan kewajiban kita nafkah doang, termasuk pendidikan. Kalau kita nggak mampu mendidik sendiri, ya serahkan kepada orang yang kita anggap mampu. Cuman jangan nyerahin doang kayak di Pondok Jaya. Pondok Jaya aja deh, orang kampung saya sono. Itu kalau nitipin anak perlu banget Pak. Assalamualaikum, gitu kan. Saya jawab dari dalam, Waalaikumsalam. Ada apa Ibu?
Enggak Pak Ustaz, saya menitip anak saya gitu. Udah, bilang kalau mau belajar mesona aja, datang ke majelis. Kan sama gurunya dikasih apa tuh, uang infak bulanan ya. Orang pernah dicolek-colek, katanya nitip, keperluannya orang tidak diperluin. Emang gurunya malaikat, saya kata gitu. Ya kan yang ngajar bukan saya doang, bilang. Jadi kasihan itu ibu-ibu yang ngajar. Itu kalau di sini malam dulu di Istiqomah mah. Ya. Enggak ya? Enggak beda. Apa enggak beda? Nah itu harus jadi pikiran kita itu. Kenapa sekarang pendidikan kita makin merosot, terutama pendidikan agama? Karena orang tua kita kurang, kita sebagai orang tua kurang open. Betul nggak? Coba kalau pernah ke sekolah mah, begitu lihat rapornya, wah ini matematikanya kurang, suruh belajar kemana lagi ya? Apa nyari namanya? Belajar itu lagi. Ya, itu. Ada dikirim ke sekolah untuk belajar di luar sekolah, itu macam-macam. Padahal biayanya lebih gede. Begitu pintar matematika, apa ketika kita emak bapaknya sekarat dibacain 2 kali 2 jadi 18? Kagak. Yang dibacain la ilaha illallah, dibacain ayat Quran adanya di mana? Tentu di pengajian-pengajian. Makanya kalau kita perhatikan pengajian kita, diperhatikan seluruh kebutuhan pendidikan pengajian, insya Allah agama kita akan terus naik dan naik kualitasnya. Sekarang ini saya rasa, mohon maaf ya, itu kualitasnya makin menurun Pak. Karena perhatian kita, kalau anaknya di pendidikan yang formal seperti di sekolah, di SD, di SMP, SMA, ada kekurangannya, kita ngerepot keluar keringet dingin. Kira dilihat anaknya, ini minggu ini ngulang, besok ngulang lagi, nggak pernah dia keberatan, tenang-tenang aja. Nah ini berarti kita kurang pendidikan, ya kurang memperhatikan pendidikan anak kita. Padahal kita selalu berharap anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Gimana anak kita menjadi soleh dan solehah kalau kita tidak perhatikan? Padahal orang tua kita juga mengharapkan kita menjadi anak yang soleh dan solehah, gitu. Maka kita juga harus berusaha menjadi orang soleh. Istri kita harus berusaha menjadi orang yang solehah, karena diharapkan sama orang tuanya. Kita nanti berharap sama anak kita. Nah kalau kita bisa jadi harapan orang tua, insya Allah anak-anak kita bisa menjadi harapan kita. Tapi kalau kita tidak bisa jadi harapan orang tua kita, gimana anak kita jadi harapan kita? Betul apa betul? Oleh karena itu, yuk kita jadikan rumah ini sebagai pendidikan untuk keluarga kita. Kalau kita tidak mampu mendidik, serahkan kepada orang yang mampu mendidik. Tapi jangan lupa, jangan cuma sekedar menyerahkan doang. Kebutuhannya diperhatikan. Butuh ikro, dibelikan ikro. Jangan butuh ikro, minjem sama temen lu. Itu mah. Itu namanya juga pengen pinter tapi orang pengen keluar modal. Padahal bekal syarat nyari ilmu itu kan salah satunya ada bulgoh, ada biaya. Jadi dibutuhkan biaya, bukan sekolah umum doang butuh biaya, termasuk pengajian juga butuh biaya, butuh buku, butuh segala macam. Maka itu mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah yang tempat tinggal yang sebagai surga bagi penghuninya, juga aman buat siapapun yang masuk ke dalam rumah ini, dan juga mudah-mudahan rumah ini menjadi tempat ibadah, menjadi tempat pendidikan yang baik. Apalagi saya tahu memang penghuninya juga guru-guru ya. Mudah-mudahan menjadi guru-guru yang baik buat keluarganya dan buat orang-orang lain yang membutuhkannya. Demikian barangnya saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.